Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Harta karun dalam bahasa Indonesia adalah frasa yang digunakan untuk menjelaskan harta tak bertuan dan terpendam dalam jumlah besar. Frasa tersebut tak terbentuk begitu saja, tetapi diambil dari nama seorang Yahudi, Korun. Menurut Ibnu Ishaq, Korun adalah paman Nabi Musa. Sementara menurut Al-Mashi dan lainnya, Korun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imron adalah kakak dari ayah Korun yang bernama Yashar. Baik Nabi Musa maupun Korun adalah keturunan Nabi Yakub. Korun dikenal sebagai seorang yang kekayaannya sangat melimpah ruah. Namun sebelumnya hidup Korun sangat miskin. Dia tidak mampu menafkahi anaknya yang jumlahnya sangat banyak. Bosan dengan keadaannya, Korun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Korun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Korun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa Korun pernah pamer kekayaannya. Saat itu dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayang, setelah keinginannya menjadi kaya terwujud, Korun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Korun mabuk dan terlena dengan kekayaannya. Janji Korun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah kaya kandas. Dia mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Korun tidak mengindahkan nasihat para mukmin yang memintanya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, harta kekayaan yang diberikan. Selain itu memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, kebaikan dan kegiatan lainnya yang halal, karena semua itu adalah harta Allah. Namun ia menolak dan berkata dengan ponggah, seperti dikutip dalam surat Al-Qasas ayat 78. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Para mukmin kemudian berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara orang fakir yang melihat kejadian tersebut mendukung ucapan Korun. Semoga kiranya kita mempunyai harta seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tak hanya durhaka kepada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran mensejajarkan pengkhianatan Korun itu dengan penolakan Fir'aun Ramses II atas ajaran Tauhid yang dibawa Musa. Seperti yang disebut dalam surat Al-Mu'min ayat 23 hingga 24, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Korun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Suatu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Korun. Begitu sampai, Korun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun kekayaannya. Karena menurut Korun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Korun pun berani memfitnah Nabi Musa. Dia mengupah seorang wanita agar mengaku telah berbuat serong dengan Nabi Musa. Ketika seluruh Bani Israel telah berkumpul, Korun berkata, wahai Bani Israel, ketahuilah, Musa yang kalian anggap sebagai nabi dan orang baik itu sebenarnya tidak demikian. Bahkan dia telah menghamili wanita ini. Nabi Musa merasa sedih dan langsung berdoa agar Allah menampakkan kebenaran sesungguhnya.
bahwa semua yang dituduhkan tersebut adalah fitnah belaka. Allah menunjukkan kekuasaannya. Lidah perempuan yang disuruh berbohong tersebut keluh dan dia pun akhirnya mengucapkan cerita yang sebenarnya, bukan kata-kata bohong yang sudah disiapkan sebelumnya. Musa tidak berbuat apa-apa dengan saya. Dia orang baik. Saya diupah oleh Qarun untuk mengatakan bahwa saya dihamili oleh Musa. Mendengar itu, Nabi Musa segera sujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Kisah ini menjadi sebab turun dari surat Al-Ahzab ayat 69. Tidak berhenti di sana, Qarun juga menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Qarun lalu berdoa, "Wahai Dewa penguasa jagat raya, matikan Musa saat ini juga." Namun Nabi Musa tidak meninggal, beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Nabi Musa kemudian berdoa, "Wahai bumi, telanlah si Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga." Tidak lama kemudian, bumi berguncang dan seketika bumi terbelah, sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi seperti didokumentasikan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Al-Quran juga mengisahkan hal ini dalam surat lain, yaitu surat Al-Ankabut ayat 39 hingga 40. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Lalu di antara mereka yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Kemudian di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Tempat di mana Qarun dan seluruh kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini berada di sebuah tempat yang kini dikenal dengan sebutan Danau Qarun atau Bahirah Qarun. Namun tidak ada satupun kekayaan Qarun yang tersisa selain puing-puing istananya yang bernama Qasru El Qarun yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di pinggir Tasi Qarun, kota Fayoum yang tidak jauh dari Kairo, Mesir. Setelah menyaksikan kejadian yang menimpa Qarun, bertambahlah keimanan orang-orang Bani Israel kepada Allah. Benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita. Benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, ujar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.